Hai Breeders dan Insan Brilliant semuanya, kembali lagi di podcast episode baru yaitu Ngopi Sore, ngobrolin seputar investasi saham, obligasi, dan juga reksadana. Bersama saya Fitri Amiliana yang akan menemani Breeders dan juga teman-teman Maybank Asset Management semua di rumah dengan tema yang cukup menarik dan juga relevan yang untuk kita bahas sore hari ini dengan tema Money Parenting One-on-One, didik anak cerdas finansial. Nah, di era digital sekarang ini kita sering banget dengar tentang pentingnya investasi, mengelola keuangan, dan perencanaan masa depan. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau kebiasaan finansial kita itu sebagian besar terbentuk sejak kecil? Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrolin gimana cara membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk generasi selanjutnya. Oke, di sini ada Mas Osa selaku investment specialist dan juga digital partnership Maybank Asset Management. Oke, boleh dong Mas Osa perkenalkan diri dulu ke pendengar kita di rumah untuk sedikit pengalamannya nih di dunia finansial dan juga dunia investasi. Oke, selamat sore Mbak Fitri. Perkenalkan saya dengan Stefano atau biasa dipanggil Osa. Pengalaman saya di dunia investasi sudah cukup lama. Saya dari tahun 2008. Mungkin saya termasuk yang telat untuk mengenal investasi. Karena apa? Saya mulai kenal dunia investasi, terutama di perencanaan keuangan itu saya dari usia kerja. Jadi di tahun 2008 itu saya dari usia kerja, di situ baru saya mulai kenal dunia investasi. Jadi perjalanan saya itu dari perbankan kemudian ke manajer investasi kurang lebih dari tahun 2008 sampai sekarang saya ada di dunia investasi. Oke, baik. Tidak ada kata terlambat untuk mengenal investasi. Betul. Tidak ada kata Jadi terlambat. kita terus untuk mengenal dan mencari wawasan baru di dunia investasi. Betul. Oke teman-teman semua, kayaknya kita langsung bahas aja nih Mas, sesuai tema kita. Di topik pertama kita juga, apa sih money parenting? Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan money parenting ini apa sih Mas? Kenapa penting banget buat generasi muda yang memahami konsep ini lebih awal? Money parenting itu sebenarnya adalah memberikan edukasi mengenai finansial kepada anak-anak mulai dari sejak dini. Dengan mengajarkan mengenai nilai uang, kemudian dengan kebiasaan, dan juga mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan. Sedangkan tujuan dari money parenting itu sendiri adalah untuk membuat anak itu menjadi sadar mengenai finansial atau keuangan, dan juga memiliki kebiasaan menabung, investasi, dan mampu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke. Itu tujuan dari money parenting, Mbak Fitri. Oke, berarti edukasi finansial sejak dini. Nah, kalau kita terlambat mengenalkan hal itu, nanti berarti money parenting ini nggak berguna dong untuk anak-anak. Kalau memang balik lagi, tidak ada kata terlambat sih sebenarnya dalam memberikan investasi. Jadi kenapa money parenting itu penting untuk terutama untuk generasi muda? Karena yang pertama itu untuk mengerti nilai dari uang. Jadi uang itu didapat bukan dari tiba-tiba dapat begitu aja. Jadi uang itu didapat dari bekerja. Sehingga kalau anak itu tahu bahwa uang itu didapatkan dari bekerja, dia pasti akan menghargai uang. Betul. Jadi tidak semena-mena dengan uang seperti itu. Terus kemudian yang kedua, dengan kebiasaan finansial yang sehat seperti menabung, kemudian tidak membeli barang-barang yang konsumtif, kemudian bisa mengelola pengeluaran dan hutang yang tidak perlu, itu juga sangat penting. Dan juga kalau kita melihat dengan kita memahami money parenting untuk generasi muda itu bisa mengurangi resiko krisis di masa depan. Nah, kalau kita ngomongin money parenting, pastinya kita juga harus sadar bahwa kebiasaan finansial kita itu nggak terbentuk dalam semalam ya teman-teman. Mulai dari kecil, kita terbiasa dengan pola pengelolaan uang tertentu nih. Nah, sekarang nih Mas, pertanyaannya, kalau kita baru mulai sadar di usia sekarang ini nih yang baru bekerja, ataupun di usia yang baru mau menginjak kuliah, di usia yang baru mau bekerja,
Itu gimana sih Mas cara mengejar ketertinggalannya? Oke, terutama ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi saat saya mulai kerja dan saat mulai pertama kali dapat gaji. Tips yang pertama untuk anak-anak atau para anak muda yang baru bekerja, itu yang pertama, buatlah anggaran atau budgeting biasanya kita bilang. Nah, buat anggaran itu kita biasanya menggunakan sistem, kalau misalkan di perencanaan keuangan ya, menggunakan metode 50, 30, dan 20. 50% itu untuk kebutuhan pokok, 30% itu untuk keinginan, 20% itu untuk tabungan atau investasi. Kebutuhan pokok itu maksudnya apa? Jadi seperti makan, transportasi, biaya tempat tinggal, dan yang lain-lain. Yang pokok, wajib, dan itu harus kita bayarkan. 30% itu untuk keinginan. Keinginan itu bisa, kalau misalkan sekarang kita pengen beli handphone misalkan. Atau kita paling gampang, kita pengen nongkrong di kafe. Nah, itu adalah sebuah keinginan. Sedangkan 20% itu untuk tabungan atau investasi, itu wajib. Karena kita harus menyisihkan uang kita itu sebanyak 10-20% itu sebagai tabungan atau investasi. Itu yang pertama. Yang pertama adalah buat anggaran. Kemudian yang kedua, menabung atau investasi. Itu juga penting. Jadi harus sisihkan antara 10-20% itu untuk tabungan. Dan biasakan pay yourself first. Atau kalau biasa dibilang gampangnya, potong di depan. Potong di depan maksud, jadi 20%, misalkan kita dapat penghasilan 5 juta. Potong 20%-nya di depan. Sisanya itulah buat biaya hidup. Nah, kemudian juga sistem auto debit itu juga cukup bagus. Jadi biasanya saya pribadi itu menggunakan auto debit itu di reksadana. Jadi setiap bulan uang penghasilan saya itu dipotong 20% masuk ke rekeningnya reksadana. Kenapa? Membuat kita disiplin. Yang kedua berarti kan menabung. Yang ketiga, kelola hutang dengan baik. Di zaman sekarang memang kita, Mbak Fitri juga pasti lihat di mana-mana ada paylater lah, ya, itu sangat merajalela ya Mas. Ada mungkin cicilan 0% lah. Nah, sebenarnya hutang itu ada juga hutang yang baik. Tapi apa, Mas? Balik lagi, hutang yang baik itu adalah hutang yang produktif. Seperti kita berhutang untuk misalkan membeli properti, itu kan hutang yang produktif. Terus juga misalkan kita hutang untuk, misalkan kita punya usaha, kita berhutang untuk mengembangkan usaha, itu juga hutang produktif. Yang nggak produktif itu kayak kita beli gadget, terus kita beli, terutama kita beli kendaraan atau mobil pun, itu sebenarnya juga bisa dibilang karena kan nilainya menyusut, seperti itu. Nah, boleh berhutang, tapi kita harus membatasinya. Maksimal itu 30% dari penghasilan itu udah wajib. Jadi kalau lebih dari 30% udah tidak. Jangan menghutang dengan cicilan yang lebih dari 30%. Kemudian yang paling penting keempat adalah dana darurat. Itu penting banget. Penting banget. Jadi sebagai teman-teman yang baru bekerja itu harus menyiapkan dana darurat. Meskipun menyiapkan dana darurat itu bukan dalam satu kali waktu ya. Jadi untuk kita harus menyiapkan dana darurat itu antara 3-6 kali pengeluaran bulanan. Bukan penghasilan ya. 3-6 kali pengeluaran bulanan. Misalkan pengeluaran bulanannya 2 juta, berarti selama 6 bulan berarti kita harus punya dana darurat itu 12 juta. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya dana darurat itu untuk misalkan kita nggak tahu kapan kita kehilangan pekerjaan. Betul. Kemudian kita nggak tahu kapan kita sakit atau kita membantu orang sakit, gitu. Banyak hal mendesak yang harus kita prepare. Betul. Dan juga kemudian kita harus investasi. Investasi itu sangat penting. Penting banget. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan tabungan atau deposito, itu bisa dibilang kita sulit untuk mencapai tujuan investasi kita yang masa akan datang. Nah, juga selanjutnya hindari lifestyle inflation. Kalau kita naik
gaji, naik penghasilan, otomatis gaya hidup juga naik. Pasti Gitu. Nah, circle juga mendukung tuh biasanya. betul. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi sebisa mungkin di saat kita setiap tahun mengalami kenaikan penghasilan, gaya hidup tidak berubah, tapi lebih diperbanyak ke tabungannya atau investasi. Gimana caranya Mungkin manage seperti keuangannya? betul. Kalau nggak bisa mulai dari diri sendiri aja nih teman-teman, bisa nge-gap untuk nggak beli ini, nggak beli itu. Bedain antara keinginan dan juga kebutuhan. Betul. Itu beda banget tuh. Oke Mas, kalau dari sisi orang tua nih, apa sih yang bisa mereka ajarkan ke anak-anak sejak dini supaya anak-anak mereka tuh terbiasa dengan kebiasaan finansial yang baik tuh? Mungkin ada metode yang simpel dan gampang diterapkan. Oke, Mbak Fitri, jadi kalau kita ngelihat bahwa apa yang harus diajarkan kepada anak-anak di usia dini itu, yang pertama orang itu harus mengenalkan konsep uang itu dan cara menggunakannya. Jadi bahwa uang itu didapat bukan dari tiba-tiba, tapi uang itu didapat dari bekerja. Dan juga itu bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana cara membeli barang yang tadi Mbak Fitri sampaikan. Mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Terus yang kedua adalah mengajarkan pentingnya menabung. Jadi dari anak-anak atau dari usia dini itu juga harus mulai diajarkan menabung. Nanti kalau dia udah semakin dewasa, selain menabung diajarkan juga mulai dikenalkan dengan investasi. Misalkan seperti apa itu reksadana, apa itu deposito. Dan juga kemudian yang tadi Mbak Fitri sebutkan, pisahkan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Misalkan kalau anak-anak, kebutuhan itu pasti seperti kita makan, itu kan butuh. Sedangkan keinginan bagi anak-anak itu adalah misalkan membeli mainan, seperti itu. Terus juga mengajarkan yang penting itu adalah konsep berbagi, atau kita bisa dibilang sedekah. Karena apa? Sebagian dari penghasilan kita atau yang kita dapatkan itu ada hak dari orang lain. Itu juga harus kita ajarkan. Oke, baik Mas, makasih banget nih udah ngasih tips dan juga penerapan tentang money parenting dari orang tua, dari sisi orang tua juga kan. Nah, buat teman-teman yang udah nge-like investasi atau finansial, pasti kepikiran juga dong buat mulai investasi sejak dini, ataupun yang ketinggalan baru sekarang mau mulai investasi. Nah, seberapa penting sih kita mulai investasi ini sejak dini, dan produk investasi Maybank AM apa nih yang cocok buat anak muda yang baru mau mulai investasi, Mas? Oke, kenapa investasi itu perlu kita kenalkan sejak dini atau kita bisa mulai sejak dini? Mbak Fitri mungkin pernah dengar namanya atau istilah the power of compounding atau bunga berbunga. Bunga berbunga lagi, berbunga lagi, berbunga lagi. Nah, itu adalah fungsi dari investasi kita sejak dini. Karena apa? Kalau kita berinvestasi sejak dini atau sejak usia dini, time frame kita itu akan lebih panjang sebenarnya. Jadi kalau misalkan time frame kita lebih panjang, berarti kan ada potensi keuangan uang kita itu akan berkembang secara eksponensial lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau time frame kita panjang, otomatis uang yang kita sisihkan untuk investasi itu akan lebih kecil. Misalkan ambil contoh, putri saya itu udah saya siapkan untuk perencanaan pendidikannya di usia 18 tahun dari usia dia 1 tahun. Jadi dengan usia 1 tahun itu saya cukup menyisihkan uang untuk investasi di reksadana senilai 200.000. Nanti di saat usia 18 dia punya uang potensi sekitar 70 sampai 80 juta. Nah, balik lagi, yang namanya pendidikan itu kan pasti mahal tuh. Saya setuju. Mahal banget. Tapi kita bilang mahal kalau itu kita misalkan tahun depan saya butuh uang 100 juta. Tapi kalau misalkan 100 juta itu dicicil dari usia dia 1 tahun, itu akan jadi lebih sedikit. Itu yang namanya kenapa investasi harus sejak dini. Seperti itu. Nah, itu fungsi dari investasinya sejak dini. Jadi uangnya bisa lebih kecil dan uang kita bisa berkembang lebih eksponensial. Nah, sekarang produk yang cocok untuk investasi bagi anak muda. Bagi anak muda, intinya tuh simple. Yang pertama adalah mudah dipahamin. Yang kedua itu adalah fleksibel. Dan yang ketiga sesuai dengan profil resiko
teman-teman. Jadi karena setiap orang profil risiko berbeda-beda. Ada yang profil risiko rendah, menengah, dan agresif. Nah, bagi pemula, saya lebih menyarankan itu adalah reksadana. Kenapa? Reksadana itu adalah produk yang memiliki semua risiko ada. Dari risiko yang rendah, kita punya reksadana pasar uang. Isinya di deposito. Nah, itu untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Terus juga kita kemudian punya reksadana pendapatan tetap yang isinya adalah obligasi. Obligasi itu biasanya untuk jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian kita punya reksadana saham. Reksadana saham itu biasanya untuk investasi yang jangka panjang, di atas 5 tahun. Biasanya seperti putri saya merencanakan biaya pendidikan. Untuk saya pribadi, untuk merencanakan dana pensiun. Seperti itu. Nah, dan juga kalau kita ngelihat ada namanya reksadana campuran. Reksadana campuran itu adalah reksadana yang isinya adalah obligasi dan saham. Itu juga menarik untuk jangka panjang. Itu yang pertama, reksadana. Jadi reksadana itu punya semua untuk kategori. Baik yang rendah, menengah, maupun yang agresif. Nah, ada satu lagi, yaitu saham. Saham beda dengan reksadana saham ya. Kalau reksadana saham itu dikelola oleh manajer investasi. Kalau saham, teman-teman beli saham secara langsung. Nah, kalau saham itu cocok untuk investor atau teman-teman yang memiliki profil risiko sedang ke tinggi atau sedang ke agresif. Karena apa? Kalau saham itu biasanya sangat jangka waktu panjang. Karena dari sisi risiko juga sangat fluktuatif, tapi juga memiliki potensi yang lebih tinggi daripada reksadana. Nah, kalau dari saham, saya sih lebih menyarankan buat teman-teman yang pemula itu pilihlah saham-saham yang bagus. Maksudnya bagus itu kalau kita kan di saham tuh ada yang saham blue chip, saham second liner, dan saham third liner. Jadi pilih saham-saham yang blue chip dan jangan FOMO atau jangan ikut-ikutan. Beli saham sesuai dengan analisis teman-teman. Jadi jangan teman beli ini kita ikut, teman beli enggak. Tapi analisis saham sendiri itu kalau beli saham langsung. Seperti itu Mbak Fitri. Nah, kalau kita ngomongin investasi yang udah dijelaskan sama Mas Osa, nih kan banyak banget nih Mas yang takut, ragu, ataupun gak mau mulai sama sekali nih di dunia investasi. Mungkin dari Mas Osa ada nih produk AM dari Maybank yang direkomendasikan untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah, yang bisa untuk teman-teman pemula lah. Produk apa nih unggulannya dari Maybank AM? Di Maybank Asset Management sendiri kita memiliki berbagai macam produk, baik dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran kita memiliki. Nah, bagi teman-teman pemula, termasuk saya pun, saya itu termasuk pengguna reksadana pasar uang dari dulu. Karena apa? Kita kalau misalkan terima penghasilan, otomatis tidak semuanya itu pasti akan habis. Dan biasanya kita cuma taruh di pasar di tabungan. Sekarang kita cuma ngomong berapa sih bunga tabungan? Bunga tabungan paling antara 0,5 sampai 1% net, ya kan? Sedangkan kalau kita taruh di reksadana pasar uang atau kita punya produk namanya reksadana Maybank Dana Pasar Uang, itu adalah produk reksadana pasar uang yang isinya adalah obligasi. Jadi meskipun kita penempatan uang minimal misalkan 100.000 pun, tapi kita bisa kayak punya keuntungan seperti deposito. Coba kalau misalkan Mbak Fitri punya uang 100.000 mau penempatan di deposito, pasti nggak mungkin ya. Pasti minimal adalah 10 juta. 10 juta. Tapi dengan reksadana pasar uang, dengan uang modal 100.000 pun, Mbak Fitri bisa punya keuntungan seperti deposito. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada biaya beli dan tidak ada biaya jual. Sama seperti tabungan kan? Bedanya kalau tabungan ada ATM-nya, kalau ini nggak ada. Seperti itu. Jadi itu namanya reksadana Maybank Dana Pasar Uang. Terus kita juga punya bagi teman-teman yang generasi muda, kita juga punya namanya reksadana fixed income yang isinya government bonds atau obligasi pemerintah ada, yang isinya obligasi perusahaan
pun ada namanya Maybank Dana Pasti 2. Apa bedanya? Kalau yang isinya adalah obligasi pemerintah, itu biasanya untuk nasabah-nasabah atau untuk teman-teman atau investor yang menginginkan kupon tinggi. Tapi kalau untuk yang Maybank Dana Pasti 2 yang isinya adalah corporate bonds atau obligasi perusahaan, itu untuk investor-investor atau teman-teman yang menginginkan stabilitas. Tidak terlalu fluktuatif, tapi returnnya atau keuntungannya lebih tinggi daripada deposito. Dan juga kita punya namanya Maybank Dana Ekuitas. Maybank Dana Ekuitas. Itu adalah reksadana saham. Itu cocok untuk teman-teman yang investasinya jangka panjang. Seperti merencanakan biaya pendidikan, merencanakan dana pensiun, itu sangat memungkinkan dan itu biasanya kita gunakan untuk investasi yang jangka panjang. Kira-kira kesalahan yang sering dilakukan oleh anak muda dalam mengelola keuangan mereka ini gimana sih Mas cara menanganinya? Oke. Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda biasanya itu yang pertama, dia tidak membuat anggaran dalam keuangannya. Jadi sebaiknya yang tadi sudah saya sebutkan, buat anggaran itu seperti 50 untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Itu banyak banget. Kenapa ada kartu kredit itu untuk memfasilitasi gaya hidup konsumtif? Sebenarnya seperti itu. Jadi kita solusinya apa? Kita harus membedakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Ini adalah pengalaman pribadi. Tunda 24 jam untuk keinginan. Ada yang pernah dengar? Belum. Itu gimana tuh Mas? Nah, tunda 24 tunda jam. 20, misalkan kita mau beli handphone. Tunda 24 jam. Pulang ke rumah pasti kita mikir. Oke. Emang butuh ya saya handphone ini? Toh handphone saya pakai cuma WhatsApp, telepon, misalkan SMS, dan ini masih bagus. Terus kemudian menabung, yang tadi saya sempat bilang bahwa potong di depan. Dari misalkan kita punya penghasilan gampangannya 5 juta, potong di depan misalkan 10% atau 20%, misalkan potong 500.000 dulu atau 1 juta untuk investasi, dan siapkan dana darurat itu antara 3 sampai 6 kali pengeluaran per bulan. Terus kemudian juga yang tadi Mbak Fitri bilang, jangan terlalu bergantung pada hutang dan pay later. Ya, jadi kita jangan terlalu tergantung dengan hutang dan pay later. Oke, misalkan kalau seperti itu bolehlah maksimal 30%, nggak lebih dari itu. Misalkan kemudian juga kesalahan yang berikutnya adalah tidak mempersiapkan investasi sejak dini. Dan kesalahan berikutnya, kita tidak punya proteksi, baik itu finansial, proteksi untuk asuransi, ataupun dana pensiun. Jadi dari sekarang kita menyiapkan dana pensiun. Berapa sih dana pensiun yang dibutuhkan? Berdasarkan informasi yang kita dapat, kita butuh dana pensiun itu sebesar 5 miliar. Aman. Karena apa? Yang jadi masalah adalah dari 55 sampai usia 80 kan itu masih hidup kan? Itu berarti kan kita harus menggunakan uang itu. Dan mungkin juga teman-teman jarang untuk membaca berita mengenai atau membaca informasi mengenai literasi keuangan. Banyak kok sekarang, mau di YouTube, mau di podcast, mau di IG, mau di TikTok, semua juga banyak ngebahas tentang literasi keuangan. Jadi literasi keuangan itu sekarang udah sumbernya udah bisa didapetin dari mana aja. Oke, baik, makasih banyak nih Mas Osa untuk penjelasannya terkait tadi Mas Osa sempat singgung nggak ada kata salah langkah ya. Betul. Tapi perbaikilah. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar banget nih terkait money parenting dan juga pentingnya literasi keuangan sejak dini bersama Mas Osa. Semoga obrolan kita sore hari ini juga cukup bermanfaat buat kalian semua yang nonton di rumah, baik itu untuk penonton BRI Dana Reksa Sekuritas dan juga Maybank Asset Management.
Nah, sebelum kita akhiri dan sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Osa ada closing statement nggak yang untuk disampaikan untuk teman-teman semua? Oke, money parenting itu merupakan suatu hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini. Kenapa? Ini merupakan bagian yang penting dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan secara finansial dan secara pengelolaan keuangan bagi anak-anak itu nanti di masa yang akan datang. Jadi pesan saya, money parenting ini jangan tabu bagi orang tua. Mulailah untuk berbicara dengan keuangan mungkin bagi anak-anak yang sederhana-sederhana dulu aja. Tapi balik lagi bahwa ini money parenting ini perlu diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Osa telah berbagi ilmunya tentang money parenting dan juga pengalamannya di dunia finansial dan juga investasi ya. Dan pastinya terima kasih juga untuk kalian semua breeders dan insan brilian dan juga penonton MyBank Asset Management yang udah dengerin podcast kita sore hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube BRI dan Reksa Sekuritas biar nggak ketinggalan episode baru selanjutnya. Sampai jumpa.